wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, dan segenap para ustadzah, dan juga warga besar FS 3G, terkhusus guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Salim Al-Mukarram yang mulia, orang tua kita Bapak Yasin beserta Umi, adik Nadia yang saya banggakan dan saya cintai beserta Umi, Tori kita Syekh Mustafa, para pimpinan majelis taklim, para ketua BKMT, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, makirin makirat, kawan-kawan makirat. Para sesepuh dan sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain hadir di tengah-tengah kita. Kiai Haji Nur Fadilah atau Kiai Pinet, juga masih banyak para penceramah yang sudah hadir dan insya Allah akan memberikan mau'izah di hadapan kita. Semoga insya Allah apa-apa yang nanti disampaikan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Bu, mohon maaf, beribu maaf apabila nanti dalam menyampaikan mau'izah terdapat kekurangan. Yang baik dan benar datang dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya. Juga mohon maaf suara agak sedikit parau karena dari tadi malam mau tidur kagak bisa tidur, sampai wayang belum tidur. Maklum, namanya lagi dewek-dewek. Juga kondisi agak sedikit batuk, jadi nanti kalau di tengah ceramah batuk mohon maaf ya Bu. Ya Bu. Itu kaget Bu. Tadi saya udah mohon maaf. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, syukur kita kepada Allah siang ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra dan mudah-mudahan niat baik langkah kaki kita teriring dengan niat yang ikhlas. Allah berkenan meridhoi amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada segenap panitia. Alhamdulillah
siang ini mendapatkan kehormatan untuk berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya terutama buat kita semua pada umumnya. Amin ya rabbal. Bu, udah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji ya. Isra dan Mi'raj. Kalau ada Isra pasti ada. Isra itu secara lugah, secara bahasa artinya jalan. Apa bu? Orang jalan itu maju apa mundur? Mundur apa maju? Berarti setelah Isra kita peringati, ibadah kita harus ada kemajuan, insya. Jadi Isra itu artinya jalan. Orang jalan maju apa mundur? Ada nggak yang jalannya mundur? Apaan? Mundur. Sedangkan Mi'raj itu artinya secara lugah naik. Apa bu? Naik. Bu? Apa bu? Bu? Apa bu? Naik. Jadi secara lugah artinya naik. Nanti malam ibu-ibu begitu ketemu laki ngomong, Bang, Mi'raj bang. Insya. Apa bu? Isra itu perjalanan horizontal, perjalanan menelusuri bumi. Nabi diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil, itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan vertikal, perjalanan keluar bumi, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang memang di luar akal dan otak manusia. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Isra dan Mi'raj ini lahirlah perintah sholat. Dari Isra dan Mi'raj ini lahirlah berbagai ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Sebelum di Isra Mi'rajkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Apa bu? Bu? Apa bu? Bu? Dibedah. Bu? Dibedah. Bu? Dibedah. Dari mana bedahnya? Dari ujung leher ila asfali batni, sampai bawah perut. Bu? Sampai bawah perut. Bu? Sampai bawah perut. Sampai bawah perut. Apaan? Bu? Sampai bawah perut. Apaan? Dibedah. Setelah dibedah, diisi dengan iman, ilmu, hikmah. Kemudian dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril, rapet, nggak ada bekasnya, rapet. Bu, rapet. Bu, rapet.
ada di sana. Kenapa kok diisi dengan iman? Karena ketika perjalanan Mi'raj, Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam ujian. Karena itu diisi dengan iman. Termasuk salah satunya adalah ketika perjalanan Mi'raj itu Rasulullah SAW ada yang memanggil-manggilnya. Suara dari kanan, suara dari kiri, suara dari depan. Panggilan kanan, ya Muhammad, kemari sebentar. Nabi enggak noleh. Panggilan kiri, ya Muhammad, kemari sebentar. Nabi pun enggak noleh. Kanan selamat, kiri selamat. Kenapa kok selamat? Karena udah diisi dengan iman. Makanya iman ini sangat penting dalam hidup kita, Ibu ya. Dengan iman insya Allah kita selamat. Iman itu intan paling mahal, mutiara yang paling berharga. Pegangan rohani yang sangat lembut tapi juga sangat teramat kokoh. Dalam konsep Islam, kebutuhan jiwa yang paling mendasar yang melebihi segala-galanya, itulah sebuah keimanan. Makanya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, imannya istiqomah, maka iman itu akan mengangkat dia menjadi orang yang mencapai derajat takwa, insya. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW merasa penasaran, ada suara yang memanggil dari kanan, suara yang memanggil dari kiri, dari depan. Nabi bertanya, ya Jibril, suara siapa gerangan dari arah kanan? Itu panggilan Yahudi. Untung ketika kau dipanggil, kau tidak menoleh dan tidak memenuhi panggilan. Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Yahudi. Kalau panggilan kiri, panggilan Nasrani. Kalau kau penuhi, umatmu bakal jadi umat Nasrani. Kemudian panggilan dari depan itu adalah panggilan yang memanggil Nabi, tapi ada orangnya. Wujudnya ada. Siapa yang manggil Nabi? Perempuan. Siapa perempuannya? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Nenek-nenek itu kelihatan cantik, nyentrik, memakai segala macam perhiasan. Tapi nenek-nenek yang tua tadi centil, godain Nabi. Nabi dipanggilin, digodain dari depan. Apa kata nenek-nenek tadi? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi nggak memenuhi panggilan nenek-nenek tadi. Kalau Nabi penuhi, niscaya umatnya ini akan tergila-gila dengan dunia. Karena nenek-nenek tadi itu merupakan gambaran dunia. Dunia ini makin tua makin indah. Dunia ini makin tua makin cakep. Dunia ini makin tua makin molek. Makanya jangan sampai kita tergila dengan dunia, terlena dengan dunia. Karena seindah-indahnya dunia itu pasti akan hancur dan akan meninggalkan kita. Betul? Betul? Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dengan keimanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, karena sholat ini adalah penentuan dan jangan sampai kita tinggalkan. Sekali saja kita tinggalkan tanpa rasa penyesalan, maka itu dosanya bagaikan berzina 1000 kali zina. Na'udzubillah min
Semoga insya Allah kita semuanya orang-orang yang nanti menjadi ahli sholat, sehingga nanti masuk surga insya Allah langsung dimasukin oleh Allah. Ibu pengen masuk surga nggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bu, pengen masuk surga nggak? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Ya, bingung-bingung jawabnya. Ada yang masuk sendiri, ada yang pengen dimasukin. Dua-duanya benar, insya Allah. Maka kita jaga sholat kita. Dengan sholat insya Allah kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Amin. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Semoga insya Allah kita panjang umur, selalu diberikan Allah kekuatan iman, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang nanti tergolong menjadi orang-orang yang ahli sholat, sehingga masuk surga langsung dimasukin tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Banyak penceramah, waktu terbatas, jadi saya nggak lama. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan para ulama, para guru, para